There is little doubt that English is the most widely spoken language in the world today. While it surely isn't the most spoken language according to the number of native speakers, that first place belongs to Chinese Mandarin. When you take Tidak diragukan lagi bahwasannya bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Jadi meskipun bukan bahasa yang paling banyak digunakan berdasarkan jumlah penutur asli atau angka dari penutur asli, tempat pertama itu Inggris itu muncul pertama kali di Mandarin dan di Tiongkok. Take the number of people who have English as their mother tongue and add up the number of people who speak it as a second language. Then, according to the Ethnologue Journal, English easily becomes the most spoken language on earth. In a sense, Tapi kalau kalian ngelihatnya itu dari jumlah orang yang berbicara Inggris sebagai bahasa yang kedua, maka menurut jurnal etnologi itu Inggris dengan mudahnya menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini. it has become the world's lingua franca. Nowadays, people all over the globe are able to communicate with each other in English. And we can only expect the number to rise, as English is now a compulsory course in the public education system of so many countries. Even Ini menjadi lingua franca terburuk, dan meskipun tidak menjadi bahasa yang resmi, banyak negara yang membuat kursus Inggris, dan dalam sistem pendidikan mereka. if it's not the country's official language. But have you ever wondered how this massively popular language came into existence? And what other languages had the biggest influence in the development of English? English is a member of the Western branch of the Germanic family of languages. Before the Anglo-Saxon invasions of the 5th century, the languages spoken in the British Isles belonged to the Celtic family. Surprisingly, there is very little Celtic influence in modern English. Old English, which used to be Tapi pernahkah kalian berpikir bahwasannya Inggris adalah bahasa yang sangat populer, dan ini muncul, dan apa bahasa lain, dan apakah ada bahasa lain yang memiliki pengaruh terbesar dalam perkembangan bahasa Inggris? Dan Inggris adalah salah satu anggota dari Barat, dari keluarga bahasa Jerman sebelum penjajahan atau invasi Anglo-Saxon abad kelima. Bahasa yang diperkirakan digunakan di Britania Raya dan termasuk ke dalam keluarga bahasa Celtic. known simply as Anglo-Saxon, has been highly influenced by Latin, and that major influence has persisted throughout most of the language's history. Then came the Viking invasions, which started in the 8th century and even resulted in a 25-year period in which England stayed under Danish rule. For that reason, the Norse language has also had an important impact. Dan secara mengejutkannya, pengaruh Celtic dalam bahasa Inggris modern sangat sedikit, dan bahasa Inggris kuno yang dulunya dikenal sebagai Anglo-Saxon sangat dipengaruhi oleh bahasa Latin, dan pengaruh utama tersebut tetap ada sepanjang sejarah bahasa. Lalu kemudian datang invasi dari Viking yang dimulai pada abad ke-8, bahkan menghasilkan periode selama 25 tahun di mana Inggris berada di bawah pemerintahan Denmark. Jadi oleh karena itu, bahasa Norse juga memiliki dampak penting.
However, interestingly enough, the language that perhaps has influenced English the most is French. This is due to the Norman invasion, which saw the rise of French, more specifically Norman French, in the corridors of power. The English and the Normans have dwelt together for a number of centuries, and French ended up having a major impact on the development of the English language, not only in terms of vocabulary, but also in the spelling. A famous example is the dan yang mungkin paling mempengaruhi bahasa Inggris adalah bahasa Prancis, khususnya melalui penjajahan Norman yang melihat kebangkitan bahasa Prancis. Norman di koridor kekuasaan, Inggris dan Norman hidup bersama selama beberapa abad, dan bahasa Prancis memiliki berdampak besar pada perkembangan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya di dalam kosakata, tapi juga di dalam ejaan. Sebagai contoh, very word queen, which used to be spelled C-W-E-N. It's thanks to the Normans we now spell queen the way we are all familiar with. English. Sebagai contoh katanya itu kata queen yang dulunya itu abjadnya itu C, W, E, dan N. Sekarang itu abjadnya Q, U, E, N. Kept evolving over the centuries, and over time it incorporated loan words that came from Greek, Latin, French, but also from other languages such as Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Turkish, and so many others. Tetapi berkat penjajahan Norman itu, kita sekarang melafalkan Queen itu seperti yang kita kenal. Jadi bahasa Inggris itu terus berkembang dari abad ke abad, dan seiring waktu menyerap kata pinjaman dari bahasa Inggris juga banyak menyerap kata pinjaman terutama dari bahasa Yunani, Latin, Prancis, dan juga bahasa lain seperti Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Turki, dan masih banyak yang lainnya. Think about the following sentence. The entrance for the lottery tickets was obstructed, so I bought tobacco instead. It can be almost hard to believe, but virtually every word in this sentence is in fact a loan word from another language. Either way, once a dan pikirkan tentang kalimat berikut. The entrance for the lottery ticket was obstructed, so I bought tobacco instead. Jadi tiket yang dibeli itu udah habis, jadi aku lebih memilih untuk beli tembakau. Language in development, being influenced by all these other foreign languages, English is now the main influencer of most modern languages. Equally, for better or worse, it's also the language that currently keeps the entire world connected. Sulit dipercaya, tapi hampir dari setiap kata dalam kalimat yang tadi saya ucapkan itu adalah kata pinjaman dari bahasa lain. Bagaimanapun, setelah menjadi bahasa yang berkembang dan dipengaruhi oleh semua bahasa asing ini, tapi bahasa Inggris itu tetap menjadi pengaruh utama bagi sebagian besar bahasa modern, baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif. Dan bahasa ini juga sangat menjaga seluruh dunia itu tetap terhubung